Oke, baik. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Akbar Abdul Rajab dari kelas 171 akan menjelaskan program yang barusan saya buat. Baik, kita langsung saja. Fungsi dari include iStream itu untuk menyertakan library input dan output. Kemudian using namespace itu digunakan untuk agar kita tidak menggunakan std lagi seperti ini. Nah, dikarenakan kita menggunakan using namespace, jadi kita tidak usah menggunakan itu lagi. Terus lanjut, fungsi dari ntmain itu agar kita bisa membuka program seperti ini, agar kita bisa membuat program. Kemudian string nama itu untuk kita agar program bisa membaca nama kita. Kemudian int umur untuk kita menginput ini, masukkan umur Anda untuk agar dia bisa membaca umur kita. Kemudian cout, masukkan nama Anda itu agar kita bisa masukkan nama kita. Nah, kemudian getLine sin nama. Nah, getLine ini berfungsi untuk agar program bisa membaca program yang ada selanjutnya di bawah ini, seperti masukkan umur Anda. Kemudian masukkan umur Anda ini berfungsi sebagai agar kita bisa masukkan umur kita. Kemudian sin umur itu berfungsi untuk dia bisa membaca apa yang kita masukkan tadi. Nah, kemudian cout and hello itu berfungsi sebagai agar dia bisa munculkan hello di bawah. Hello, nama kita apa, terus seperti ini. Kamu berumur itu nanti bentar, kita running aja ya. Masukkan nama Anda, nama saya Akbar, umur 18 tahun. Nah, hello ini berfungsi untuk kita memunculkan ini. Hello, nama yang kita masukkan kan Akbar nih. Jadi hello Akbar. Kemudian kamu berumur 18 tahun. Kamu berumur itu ini dia berfungsi untuk memunculkan ini. Nanti umurnya itu 18 tahun yang kita masukkan tadi. Terus nanti yang teks di bawah ini yang dia muncul di bagian sini. Nah, sedangkan return 0 ini berfungsi untuk menandakan bahwa program kita telah berakhir. Oke, sampai sini saja. Kita lanjut di program selanjutnya. Terima kasih. Oke, baik. Langsung saja kita lanjut ke program kedua. Program yang saya buat ini adalah program tutorial cara membuat main instance. Baik, kita langsung saja di include iStream. Seperti yang saya katakan pada program pertama tadi, include iStream ini berfungsi untuk menyertakan library input dan output pada program tersebut. Kemudian using namespace std ini berfungsi agar kita tidak menggunakan std seperti ini di depan cout untuk mempersingkat waktu kita pada saat kita akan membuat program. Nah, kemudian fungsi dari intmain ini untuk mengetahui program kita berhasil atau tidak. Nah, oke. Langsung saja kita lanjut di cout. Cout ini berfungsi untuk agar dia bisa membaca ini yang saya masukkan ini. Persiapkan main instance dan air. Dia memunculkan teks ini. Nah, kemudian fungsi dari garing n ini berfungsi untuk memisahkan fungsi garis miring n ini berfungsi untuk agar dia bisa membuat baris baru dan agar program yang di bawah ini dia tidak tersambung pada program yang ada di atas. Oke, saya rasa semua ini sama. Kita langsung lanjut di return 0. Return 0 ini berfungsi untuk menandakan bahwa program kita telah selesai. Kita coba running. Nah, berikut program yang saya buat ini hasil runningnya.
Oke, baik. Terima kasih. Saya rasa sudah cukup. Kita langsung saja lanjut di program ketiga. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung lanjut saja di program yang ketiga tentang total belanja dari mie instan. Oke, kita langsung lanjut saja di yang pertama, include iStream. Include iStream ini berfungsi untuk menyertakan library input dan output pada program ini. Kemudian using namespace std ini berfungsi agar kita tidak menggunakan std di depan cout lagi seperti ini untuk mempersingkat waktu kita dalam proses pengerjaan program. Kemudian int main ini berfungsi untuk mengetahui apakah program kita berhasil atau tidak. Nah, kita langsung lanjut saja di counts_double. Counts_double ini berfungsi untuk mendeklarasikan variabel yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Nah, kemudian int input jumlah mie. Kemudian cout berfungsi untuk kita bisa masukkan jumlah mie instan yang akan kita beli. Kemudian sin jumlah mie itu agar dia bisa mengetahui berapa jumlah mie yang akan kita beli. Nah, kemudian double fungsinya sama seperti yang di atas untuk mendeklarasikan variabel yang tidak dapat diubah selama program berjalan. Nah, di sini kita akan kalikan karena kita akan membuat program total belanja dari mie instan, maka kita akan kalikan jumlah mie sama harga per bungkus, yang dimana harga per bungkusnya adalah 2.500. Nah, cout total belanja mie instan adalah, ini berfungsi agar dia bisa mengetahui total belanja mie instan kita ada harganya totalnya berapa gitu. Total belanja itu dari berapa yang kita beli terus totalnya berapa. Oke, return 0 itu berfungsi untuk menyatakan bahwa program kita telah berhasil. Bukan telah berhasil, tapi program kita telah selesai. Oke, kita lihat hasil runningnya. Nah, jumlah mie instan yang akan kita beli, saya contohkan di sini 3. Saya beli mie instan 3. Nah, maka total belanjanya adalah 7.500. Yang dimana 3 dikalikan dengan 2.500. Jumlah mie dikalikan sama harga per bungkus. Maka totalnya 7.500. 2.500 dikalikan dengan 3. Oke, langsung saja kita lanjut pada flowchart dari program yang pertama. Terima kasih. Oke, baik. Kita lanjut pada flowchart pada program pertama. Di sini kita menggunakan simbol terminator, yang dimana simbol terminator ini digunakan untuk start atau selesai, atau mulai dan selesai. Nah, kemudian yang kedua, kita menggunakan simbol input dan output, yang dimana di sini berisi masukkan nama Anda, kemudian masukkan nomor Anda. Kita juga menggunakan input dan output, yang dimana input dan output itu digunakan untuk ketika kita akan masukkan dan keluarkan. Nah, kemudian ini hasil dari masukkan nama sama umur tadi, yang dimana kita menggunakan simbol output. Oke, terima kasih. Kita lanjut pada flowchart yang ada pada program kedua. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut di flowchart dari program kedua, yang mana yang pertama kita menggunakan simbol terminator, yang dimana simbol terminator itu untuk permulaan, yang dimana permulaan itu ada mulai dan selesai. Kemudian kita lanjut pada yang simbol yang kedua,
Simbol yang kedua, siapkan mie instan dan air, yang dimana saya memakai simbol preparation. Simbol ini digunakan untuk mempersiapkan penyimpanan yang akan kita gunakan pada flowchart ini. Kemudian didihkan air hingga mendidih. Didihkan air hingga mendidih ini kita menggunakan simbol proses. Kemudian masukkan mie instan ke air. Masukkan mie instan ke air mendidih. Di sini kita menggunakan simbol input dan output atau keluaran dan masukan. Kemudian kita lanjut di tunggu hingga mie matang. Kita menggunakan simbol proses. Kemudian tiriskan mie. Kita masih menggunakan simbol yang sama, yang dimana simbol proses. Kemudian tambahkan bumbu mie instan sesuai selera. Aduk mie hingga merata. Kemudian mie instan siap disajikan. Kita menggunakan simbol output, yang dimana output ini adalah akhiran dari flowchart ini. Selesai. Oke, kita lanjut pada flowchart dari program ketiga. Oke, baik, kita lanjut pada flowchart yang ada pada program ketiga. Di sini yang pertama kita menggunakan simbol terminator, yang dimana simbol terminator ini digunakan untuk mulai dan selesai atau awalan dan akhiran. Kemudian masukkan jumlah mie. Masukkan jumlah mie ini kita menggunakan simbol input dan output. Kemudian masukkan harga mie instan, kita masih menggunakan simbol yang sama. Kemudian hitung total belanja, di mana kita menggunakan simbol proses. Kemudian hitung total, outputnya adalah di sini total belanja. Hitung total belanja, outputnya di sini. Kita menggunakan untuk total belanja kita menggunakan simbol output, yang dimana itu adalah akhiran dari hitung total belanja atau akhiran dari flowchart yang ada sini. Oke, baik, kita langsung lanjut saja pada flowchart yang ada di program tugas kelompok. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut pada program kelompok. Kita langsung lanjut saja di float. Float ini kita gunakan untuk menyimpan angka desimal. Yang dimana di sini saya memakai angka 1 dan 2. Kemudian cara operator kita gunakan untuk menyimpan operator matematika. Nah, kemudian cout masukkan bilangan pertama. Kemudian sin 61, yang artinya itu kita akan memunculkan hasil dari bilangan pertama. Bilangan apa yang ingin kita masukkan. Kemudian masukkan operator yang akan kita pilih di sini, diantaranya ada tambah, kurang, kali, sama bagi. Kemudian sin operator itu kita akan memunculkan apa yang kita pilih di sini. Kemudian masukkan bilangan kedua. Nah, kemudian switch operator di sini kita menggunakan switch operator untuk digunakan memproses berbagai operasi matematika berdasarkan nilai dari variabel, yang kemudian di sini kita menggunakan case plus, yang mana kita akan mengevaluasi dari suatu ekspresi dan menjalankan blok kode yang disesuaikan dengan nilai yang akan kita masukkan. Yang mana di sini kita masukkan nilai pertama ditambah dengan nilai kedua. Kemudian break ini berfungsi untuk nanti dia menghitung hasil dari angka yang kita masukkan. Oke, saya rasa dari yang diantara ini penjelasannya sama. Kemudian kita langsung lanjut pada if ini jika.
Kemudian kita langsung lanjut pada cout. Cout error pembagian dengan nilai 0 tidak diizinkan, yang artinya kita tidak bisa menjumlahkan yang tidak ada nilainya atau 0. Kemudian kita langsung lanjut pada cout hasil. Cout hasil itu yang dimana dia akan menampilkan hasil dari angka yang kita jumlahkan tadi, entah itu tambah, kurang, kali, atau bagi. Nah, kemudian di sini return 0 program selesai. Di sini return 0 ini dia berfungsi untuk menandakan bahwa program kita telah selesai. Oke, berikut lihat, kita coba running. Nah, masukkan yang pertama. Yang pertama di sini misalkan saya taruh 5. Kemudian kita ditambahkan, masukkan bilangan kedua 5, kita tambahkan dengan 5 lagi, yang dimana hasilnya adalah 10. Oke, terima kasih. Saya rasa sampai di sini saja. Kita lanjut pada flowchart dari program kalkulator sederhana ini. Terima kasih. Oke, baik, kita lanjut pada flowchart yang ada pada program tugas kelompok. Di sini yang pertama saya menggunakan simbol terminator, yang dimana simbol terminator ini digunakan untuk awalan dan akhiran, yang dimana awalan dan akhiran itu adalah mulai dan selesai. Kemudian masukkan angka 1 operator, dan angka 2 saya menggunakan simbol input dan output, dikarenakan ini adalah ada kata masukan, jadi kita harus menggunakan simbol input. Kemudian jumlah angka 1 dan angka 2 kita gunakan simbol proses, yang mana kita akan memproses angka 1 dan angka 2 yang akan kita masukkan. Nah, kemudian tampilkan hasil operasi, yang dimana kita menggunakan simbol output. Nah, tampilkan hasil operasi ini, dia menampilkan hasil dari jumlah angka 1 dan angka 2 yang kita jumlahkan tadi. Oke, kemudian selesai, kita menggunakan simbol terminator. Oke, sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.